yang susah, yang senang sama, yang rindu sama, yang kesepian sama, yang sendirian, semuanya sama. Sugih melarat padam, sakit sehat sama. Ya, idza irtafa'at al-hijabu, ketika hijab itu terangkat, alladzi yuqassimuka anni, yang membelah aku dengan kamu, hijab yang menghalang-halangi antara aku dan kamu, kalau sudah diangkat, yusbihu kullu siwa bila qimah, maka nanti apapun selain Allah tidak ada nilainya. Al-muhishu minhu wal mu'nisu, yang kaya atau yang miskin sama, yang senang yang susah sama. Kalau sudah hijab diangkat, ya sudah selesai, sudah terang benderang. Ini yang dimaksudkan apa seperti ini, bahwa yang menyebabkan kita ini sering sekali salah paham, dalam keadaan gelisah, tidur nggak enak, makan nggak enak, duit banyak tapi nggak senang, karena ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita, yaitu ketidakmengertian kita. Dalam hubungan suami istri saja, kalau seorang istri masih belum tahu siapa sebenarnya suaminya itu, masih ada kecurigaan, sampai sebab tiap hari mobilnya ganti, baru mobilnya. Ini memang suamimu orang kaya atau calon mobil? Calon mobil. Suamimu itu orang pintar atau orang goblok? Kitabnya banyak di lemarinya tuh, tapi begitu baca Quran gimana lagi? Jadi semakin kita tidak mengerti tentang sesuatu, semakin menggelisahkan. Betul nggak? Saya ingin ngasih tahu, ketika bapak-bapak, ibu-ibu masuk satu kota baru, ya, entah Tasik, Tajam, entah Garut, entah London, entah Perancis dan sebagainya. Ini dari pengalaman saya, ada rasa gamang, rasa galau dalam hati saya, takut tersesat, takut, ada rasa takut, karena kita belum tahu. Bahkan kita seringkali terkejut-kejut. Kesan pertama, waduh, perjalanannya kita tempuh jauh banget ya. Setelah sering bolak-balik, deket aja, nggak jauh nggak apa. Sering begitu nggak? Nah, ini apa saja yang belum kita ketahui menimbulkan kegamangan. Maka orang yang belum paham tentang kehidupan ini, hidup juga tidak damai. Hakikat kehidupannya apa semuanya nggak tahu. Seringkali orang terkejut, sedang di tengah maju-majunya, di tengah kaya-kaya, pas langsung direnggut oleh Allah, selesai, hanya derah air mata. Iya, karena kita tidak mengerti kehidupan ini. Jadi perlu diketahui bahwa kita sendiri yang menyebabkan kita menjadi beragama seperti ini, ya, bukan beragama, bertuhan ya. Kalau beragama, saya yakin orang Indonesia beragama baik-baik kok. Ya, artinya ya puasa ya dijalankan baik-baik, ya kan, hampir meriah sekali bulan puasa. Siapa sih tahu,
tiap tahun orang pada umrah, ya kan begitu. Nah tulisannya pada zakat, ya syahadat, zakat, sholat, puasa, beragama bagus. Tapi bertuhan. Nah ketika kamu masih korupsi, kamu baru beragama, belum bertuhan. Masih mutilasi istrimu sendiri, dicacat istrinya gitu, itu kamu tidak bertuhan, kamu beragama itu ya. Jadi banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Jadi kalau yang bertuhan tapi tidak beragama sedikit, beragama tidak bertuhan lebih banyak. Yang paling sedikit sekali yang beragama dan bertuhan. Itu persoalannya. Nah, agama dipahami, kewajibannya sholat, zakat, tapi bertuhan dia tidak paham Tuhan kok. Ya kenapa? Karena ada hijab, ya. Saking tebalnya hijab, sampai-sampai manusia itu menganggap Tuhan itu ya dirinya itu. Bahkan sampai menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya, di Al-Quran setiap halaman itu cerita tentang manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Namanya siapa? Dia. Kita ini adalah Fir'aun kecil. Sama. Iya. Andaikan engkau jadi raja kaya raya, ya, hartanya melebihi Firaun atau sama dengan Firaun kekayaannya, kekuatannya, usahanya, kamu lebih jahat dari Firaun. Iya, lebih berpotensi lebih jahat daripada Firaun sendiri. Iya, ya kenapa? Itulah sebabnya sekalipun kamu tidak pernah mengatakan aku Tuhan, tapi engkau beranggapan ya bahwa engkau punya peran penting menentukan kehidupan dunia. Ungkapan bahasa Jawa lokalis ini sehari-hari. Bahkan berita pada gunung kita mah semua darah yang pengen sih aku. Ya, kalau tidak kau beri makan, kamu sudah mampus dari dulu. Kalau dulu tidak kau bantu, engkau nggak bakal jadi orang kok. Pondok ini kalau nggak saya bantu nggak bakal jadi. Sampai membela agama pun menganggap diri, kalau bukan kita yang membela agama Islam siapa lagi? Allahnya mana? Yang membela agama adalah Allah, bukan kamu kok. Iya, yang penting kamu berkelakuan baik aja lah. Dengar nggak? Jangan kau mengklaim bahwa engkau punya peran penting untuk mengabadikan agama Islam di negeri ini. Yang penting berperilaku yang baik. Selesai. Tuhan yang akan membela. Membela siapa? Membela kamu yang benar. Iya, jangan sok ngampir-ngampirin orang dulu. Capek kitanya. Masa orang yang semuanya kafir semuanya, hanya kamu yang bukan kafir. Nah, kafir, bid'ah, sesat, murtad, musyrik segala macam. Hanya kamu yang beriman gitu.